ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemi dari SDN 2 Temuireng, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Muhammad Rosyid untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 pada aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Bapak ya. Iya. Bagaimana nih Pak untuk kira-kira persiapannya Bapak dalam pembelajarannya nanti? Alhamdulillah sudah 100% ya. Tinggal Alhamdulillah. melaksanakannya saja. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baik Pak Rosyid, boleh diceritakan sedikit Pak nanti dalam pembelajaran Bapak mau mengajar di kelas berapa, materinya tentang apa Bapak? Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengajar materi di kelas 6 tentang khususnya materi bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Oh iya, jadi materinya tentang tadi ya Pak, bentuk kerjasama gitu. Gitu. Nah, Bapak Rosyid, dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin tujuan dari pembelajarannya apa Pak? Mungkin bisa diceritakan? Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini nantinya siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dan peran Indonesia dengan negara lain, khususnya di lingkup ASEAN, serta dapat menyajikan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bentuk nanti dalam bentuk itu presentasi kelompok. Presentasi ya. Baik Pak Rosyid, tujuannya tadi ada dua ya Pak. Nah, kira-kira dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai apa Bapak? Oke. Untuk yang pertama nanti mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Yang kedua, melalui kalender ASEAN siswa dapat menyajikan bentuk peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN ya Pak. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, kira-kira Pak, dari pengembangan yang hendak dicapai tadi mungkin Pak Rosyid kan sudah membuat atau merencanakan strategi apa yang mungkin akan Bapak lakukan? Untuk pada pembelajaran kali ini strategi yang saya gunakan yang pertama untuk pendekatannya sendiri saya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kemudian dibantu dengan media video serta PowerPoint.
Dan untuk memaksimalkannya lagi nanti rencananya ini pembelajarannya berbentuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Berikutnya diskusi kelompok dan yang terakhir presentasi kelompok. Luar biasa sekali ya Bapak strategi yang telah Bapak persiapkan dalam pembelajaran nanti. Nah Bapak itu tadi kegiatan coaching yang kita lakukan pada tahap observasi. Sampai jumpa di tahap observasi di kelas Bapak. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, agar pembelajaran kali ini nanti dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, anak-anak mendapat ilmu yang berkah, maka kita awali pembelajaran kali ini dengan kegiatan berdoa. Untuk itu, kapten kelas yang memiliki jadwal hari ini silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Terima kasih Ananda Fahri yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak, coba dilihat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, adakah teman-temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, pada kesempatan hari ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak nanti dari media yang Pak Rosid siapkan dapat mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dan peran Indonesia dengan negara lain dalam bentuk ASEAN. Namun perlu Pak Rosid ingatkan agar pembelajaran lebih berjalan dengan kondusif. Kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kesepakatan kelas ini apa? Dalam pembelajaran kita harus aktif ya. Dalam pembelajaran kita harus aktif. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya agar lebih semangat lagi Pak Rosid punya sebuah tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, baik, sudah kita lakukan agar anak-anak lebih semangat. Kita sudah melakukan tepuk ya. Nah, silakan kelompok 1 untuk duduk di depan sini, kelompok 2 di sini. Dan berkelompok ya. Siap ya, menyimak videonya ya. Sertaan dari negara mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar pun mengapresiasi Sobat Ikan Kepal sebagai kreasi anak bangsa yang mampu menghadirkan wisatawan ke Yogyakarta. Baik, sudah ya. Tadi sebuah cuplikan berita. Kira-kira tadi yang sudah dilihat itu kegiatan ada apa tadi di berita itu? Ada karnival, ada kan berjudul Solo
ya untuk mengamati media yang Bapak berikan tadi. Nah, selanjutnya nanti Bapak ada pertanyaan, silakan dijawab secara kelompok, kemudian ditulis di depan. Yang menulis ke depan perwakilannya saja. Nah, kira-kira kelompok mana yang siap menulisnya untuk kerjasama bidang sosial? Angkat tangan. Oh baik, kelompoknya Widya, silakan ditulis ke depan. Sudah? Oh, baik, terima kasih. Sekarang untuk kelompok kedua berarti ditulis di depan. Nah, anak-anak, mari kita promosikan batik Indonesia, budaya Indonesia dalam sebuah kertas gambar silakan berkreasi nanti untuk menggambarkan, mempromosikan budaya Indonesia. Silakan. Juga. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran pada siang hari ini. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Belajar tentang bentuk kerjasama ASEAN. Yang kerjasama siapa? Indonesia. Ada banyak ya yang kita bahas hari ini tadi, khusus di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial ada penanggulangan bencana alam, ada membantu menyelesaikan konflik, kemudian ada juga memberi bantuan pada negara yang mengalami bencana alam. Kemudian di bidang budaya mengikuti pertunjukan seni, mengirimkan perwakilan dalam pertunjukan seni dan pertukaran pelajar. Nah, selanjutnya ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anak-anak, kalau saya punya lembar jawab, nanti silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Sudah selesai ya, boleh dikumpulkan ke depan. Baik, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kalian semuanya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, silakan untuk kapten kelas dibimbing dari berdoa ulang. Itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu pada tahap 3 pasca observasi. Dalam kegiatan ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Handayani dan rekan saya Bapak Muhammad Rosid, yang mana kemarin saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran Bapak Rosid di kelas, yaitu di kelas 6. Terima kasih Pak Rosid atas waktu dan kesempatannya kemarin. Saya diberikan izin untuk mengikuti proses pembelajaran Pak Rosid, yaitu di kelas 6 ya Pak. Pak Rosid,
Kemarin kan saya sudah melakukan observasi kegiatannya Pak Rosid di Rolas. Nah, itu kira-kira menurut Pak Rosid, perasaan Pak Rosid itu setelah melakukan pembelajaran itu, Bapak Rosid merasakan bagaimana ya Pak ya? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, tentunya yang saya rasakan cukup lega, Bu. Namun sepertinya masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya. Mungkin karena ada sesuatu yang kurang dalam pembelajaran saya. Jadi Pak Rosid itu merasa lega dari pembelajaran kemarin, namun ada ganjalan atau mungkin yang membuat atau kendala yang Bapak Rosid rasakan pada saat pembelajaran kemarin ya. Nah, Pak Rosid, menurut Pak Rosid, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak rencanakan? Untuk pembelajaran kemarin itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang rencanakan, Bu. Tapi hasilnya setelah dipraktekkan itu sedikit ada kendala, mulai dari siswa yang terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi kemarin saya juga sudah melakukan pengamatan gitu Mbak pada pembelajaran Pak Rosid. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Namun Pak Rosid mengatakan bahwa ada sedikit kendala, yaitu salah satunya mungkin ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran begitu ya Pak. Nah, menurut Pak Rosid, setelah tadi Bapak menyebutkan ada kendala atau kekurangan dalam pembelajaran Pak Rosid, mulai dari anak kurang aktif dalam pembelajaran tadi. Nah, kira-kira dari Pak Rosid sendiri ada rencana tindak lanjut yang bagaimana agar pembelajarannya nanti itu lebih aktif, gitu Pak. Kemudian anak itu merasakan pembelajaran itu bisa menyenangkan, mungkin dari Pak Rosid bagaimana tindak lanjutnya akan seperti apa? Setelah saya lihat dari rekaman video ketika saya mengajar kemarin, setelah saya amati itu terlihat murid kurang aktif itu karena sedikit bosan sepertinya, Bu. Jadi mungkin rencana tindak lanjut saya ke depan itu yang pertama, media yang saya gunakan perlu saya tambah kembangkan lagi, tidak hanya dengan video dan PowerPoint seperti itu. Yang berikutnya, mungkin kemarin terlihat saya belum menggunakan teknik stop, SBB dan lain sebagainya untuk pembelajaran, sehingga ada waktunya murid bosan karena tidak diajak bermain atau SBB itu. Jadi Pak Rosid itu tadi untuk mengaktifkan anak agar pembelajaran menyenangkan, mungkin tadi akan salah satunya adalah memilih media yang tepat ya Pak, tidak hanya video ataupun PPT. Dan juga Pak Rosid akan melakukan sebuah permainan atau ice breaking, sehingga itu nanti anak merasa bersemangat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, luar biasa sekali Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan pengembangan apa yang akan Bapak lakukan. Salah satunya tadi adalah Bapak menyampaikan bahwa pengembangannya adalah melakukan atau memilih media yang tepat agar pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Nah, kira-kira bentuk aktivitasnya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Aktivitas kegiatan pembelajaran dengan memilih media-media yang akan Bapak lakukan tadi. Jadi lebih intinya, karena kemarin itu saya menggunakan media dari sumber internet, mungkin itu kurang sesuai dengan karakteristik murid saya, sehingga besok itu rencana saya akan menggunakan media yang saya buat sendiri, kemudian saya sesuaikan dengan karakteristik yang disukai oleh murid saya. Jadi lebih ke mengganti media menjadi media yang saya buat sendiri. Luar biasa sekali nih Bapak. Jadi nanti aktivitasnya itu Bapak akan menggunakan media yang akan Bapak buat sendiri gitu, tanpa atau mengcopy atau istilahnya mengambil dari internet, begitu nggih Pak? Nah, kira-kira Pak, dari apa yang Bapak utarakan tadi, untuk tujuan yang sudah dicapai Pak dengan menggunakan media tadi Pak?
Jadi yang saya harapkan nanti siswa tertarik dengan media yang saya buat karena sudah saya sesuaikan dengan karakteristik murid saya yang saya amati selama ini. Kemudian berikutnya karena tertarik, siswa akan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Gitu nih Pak. Jadi untuk tujuannya itu nanti supaya anak itu lebih tertarik dan sehingga anak lebih fokus pada pembelajaran. Seperti itu nggih Pak. Nah, kira-kira Pak dari aktivitas pengembangan yang telah Bapak sampaikan tadi untuk ukuran keberhasilannya tadi Pak tadi menyebutkan bahwa anak lebih paham tadi nggih Pak. Nggih. Luar biasa sekali Pak. Nah, kemudian Pak bagaimana Bapak istilahnya mengatakan bahwa untuk pengembangan itu dikatakan berhasil Pak? Jadi nanti dengan adanya siswa tertarik dengan bagian satu tadi, saya katakan berhasil jika yang pertama nanti hasil penilaian dari strategi saya meningkat, yang kedua baik secara lisan maupun tulisan nanti dari soal-soal yang saya bacakan siswa dapat menjawab dengan baik. Yang berikutnya tentu saja kembali ke keaktifan siswa tadi, siswa karena paham dan bisa sehingga ketika ada soal pertanyaan itu tidak ragu-ragu untuk mengangkat menjawab, jadi lebih aktif seperti itu. Jadi nanti pengembangan itu bisa dikatakan berhasil itu jika pertama anak aktif ya dalam pembelajaran, kemudian nilainya meningkat, dan juga ketika Bapak Rosid memberikan suatu soal atau jadi anak langsung bisa menjawab atau angkat tangan seperti itu gitu Pak. Nah, gitu. Bapak kemudian Bapak untuk menurut Bapak faktor pendukungnya apa saja Pak? Jadi faktor pendukung yang saya miliki di sini adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua bapak ibu guru, yang ketiga para siswa sendiri yang mengikuti pembelajaran. Sehingga dari bapak ibu guru saya perlu sharing Bu, karena ini kan kelas 6 jadi ada rentetan dari kelas-kelas sebelumnya. Kira-kira kalau saya sampaikan media yang seperti ini dengan karakteristik yang begitu sesuai dengan pembelajaran. Jadi Bapak nanti tetap akan istilahnya sharing dengan Bapak Kepala Sekolah juga, dengan guru untuk kira-kira dengan media-media yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan karakteristik siswa atau tidak sih? Seperti itu nggih Pak. Nah, kira-kira Bapak dari pengembangan Bapak utarakan tadi di sini tadi nanti Bapak akan melakukannya kapan? Rencana karena sekarang anak-anak sudah mau untuk ujian nanti itu mungkin setelah siswa selesai ujian, jadi sekitar bulan Juli nanti awal pembelajaran. Jadi Bapak nanti akan melakukan pada awal tahun ajaran baru nih. Jadi dimulai dari mungkin kelas 6 yang baru nih Pak. Semoga Bapak konsisten ya Pak dengan apa yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, Bapak satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan supervisi ini Bapak? Saya untuk kegiatan supervisi ini saya merasa sangat senang sekali Bu, karena saya merasa dibantu oleh Ibu. Walaupun di sini sifatnya kita sharing gitu, tapi banyak ilmu yang saya dapat dari pembicaraan kali ini, sehingga saya harapkan bisa meningkatkan pembelajaran saya untuk kegiatan selanjutnya. Dan di kesempatan kali ini saya juga mau mengucapkan terima kasih Bu atas apresiasi yang Ibu berikan kepada saya, semoga saya bisa konsisten dalam menjalankan tindak lanjut yang akan saya lakukan. Betul sekali ya Pak. Jadi dari kegiatan supervisi ini Bapak bisa istilahnya kita saling merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga nanti pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa berpihak pada murid ya Pak, sehingga merdeka belajar itu bisa tercapai. Nah Bapak
Terima kasih atas waktu yang diberikan dan semoga Bapak selalu konsisten ya Pak dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pendidikan Indonesia itu lebih maju khususnya di sekolah SDN 2 Tempiren. Terima kasih Bapak. Sekian kegiatan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid, Bu Jemi, panjenengan semua sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Setelah Bu Jemi melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Rasid, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Jemi yang kemarin itu sudah memenuhi tugas, yaitu membina salah satu teman sejawat, yaitu dalam membuat sebuah RPP pembelajaran yang di dalamnya ada budaya positif, kemudian pembelajaran berdifferensiasi dan KSE. Di sini tadi saya memperhatikan untuk pembelajarannya, itu pembelajaran sudah mencakup semuanya, hanya sedikit produknya mungkin belum kelihatan. Hanya produk saja. Dan di sini Bapak Ibu untuk pra observasi kemarin Bu Jemi sudah melakukan coaching supervisi akademik ke Pak Rasid, sudah bagus. Dan di sini tadi sudah melakukan pasca observasi, yaitu melakukan sebuah coaching, sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya untuk Bu Jemi tetap semangat. Dan ini sebagai ilmu baru buat Pak Rasid karena dapat membenahi pembelajaran yang mana dianggap kurang. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya cukup itu. Semoga bermanfaat bagi Bu Jemi selaku pengcoach-coachnya dan Pak Rasid sebagai yang coaching atau yang diobservasi. Ini sebagai bekal di dalam panjenengan nanti menjadi sebuah pemimpin. Ya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi.